Putri yang mengubah nasib, untuk menikahkan ibunya dengan orang kaya, menggunakan keterampilan makeup abad ke-21, melakukan transformasi besar pada ibunya. Dia mengambil tang kecil yang panas, menyulam rambut ibunya, menggambar alis ibunya dengan korek api, bahkan menggunakan lipstik buatan sendiri, melukis bibir merah besar pada ibunya. Setelah dibuat cantik oleh putrinya, ibunya berubah drastis, menjadi bunga pabrik tercantik. Kemudian putrinya membawa ibunya ke pesta seni yang diselenggarakan di pabrik. Ibunya naik ke panggung, dengan penampilan makeup yang menakjubkan, menarik perhatian penonton di tempat. Wanita licik bertemu wanita lain, menjadi objek perhatian semua orang. Tiba-tiba marah, mengklaim ini adalah pertunjukan seni, bukan kontes kecantikan. Jika Anda berbakat, gunakan bakat Anda untuk mempesona penonton langsung. Namun, penampilan wanita selanjutnya, membuat wanita licik itu malu. Mencari bayi Hauting. Anakku, mengetahui diri sendiri. Apakah sudah cukup baik, tidak tahu bagaimana memaksa pengakuan? Sekali. Waktu telah berlalu begitu cepat. Meskipun waktu telah berlalu begitu cepat, sekarang waktu telah terkikis dan terhembus. Meskipun terkikis, terhembus. Ibunya Dong Ai tidak tahu diri. Pertama, tapi juga pertama kalinya. Tapi juga bisa, juga pertama kali. Menjadi dewasa tidak mudah. Baru setelah dewasa baru tahu. Kamu dicintai. Kamu harus bahagia. Harapan, aku berharap tanganku dapat melindungimu dari angin. Melindungi, anggur, saya tahu ini akan berisik. Saya tahu orang menjadi tua. Aku tahu orang, itulah mengapa satu kalimat, aku mencintaimu, itu yang lucu, mengatakan dengan tegas, harus dikatakan dengan keras. Duet penuh kasih ibu dan anak, menyebabkan penonton menangis terseduh-seduh. Semua orang bertepuk tangan dan bersorak untuknya. Bahkan bos pabriknya, juga sangat tertarik pada wanita. Putri melihat ibunya akhirnya berhasil menonjol. Dengan senang memeluknya erat, dan dia menghabiskan banyak usaha untuk mengubah ibunya. Hanya untuk mengubah nasib ibunya. Ayatiri tidak hanya acuh terhadap kematian istri. Ibunya menikah dengan Ayatiri yang doyan judi. Setiap kali kalah judi, dia akan pulang dan melakukan kekerasan pada istrinya. Mati sia-sia. Istrinya akhirnya tidak tahan dan meninggalkan dunia ini. Putri memeluk tubuh ibunya dengan kesedihan yang mendalam. Keesokan harinya dia memeluk abu ibunya untuk dimakamkan. Tidak disangka malah bertemu Ayatiri dan saudara tiri ibunya bersama. Ayatiri tidak hanya acuh terhadap kematian istri, malah menyalahkan bahwa dia tidak melahirkan anak laki-laki. Bahkan menyalahkan bahwa dia tidak melahirkan anak laki-laki. Bahkan merampas kotak abu ibu dan menuangkan seluruh abu istri ke tanah. Bibi yang berselingkuh dengan ayah bajingan itu sangat dibenci. Menendang kotak abu ibu ke jalan. Putri bergegas mengambil kotak abu ibunya. Namun disambar truk besar yang melaju kencang. Terpental, Putri terluka parah dan mulutnya berdarah. Dengan penuh penolakan, dia melihat kotak abu ibunya. Bersumpah jika ada kehidupan berikutnya, akan melindungi ibunya dengan baik. Mungkin kejujurannya menyentuh langit, sehingga dia terlempar ke tahun 1985 sebelum ibunya menikah. Dan gadis itu melihat ibunya yang sehat walafiat. Wow, itu benar-benar ibuku. Ibuku yang masih hidup. Saudara ini, jangan bicara sembarangan. Aku belum menikah. Dari mana datangnya anak perempuan sebesar ini? Awalnya ibu tidak percaya pada perkataannya sendiri. Namun setelah dijelaskan dengan keras oleh gadis itu, barulah ibu percaya padanya. Jadi, kamu bilang, kamu datang dari masa depan, dan kembali ke masa lalu. Anak perempuanku. Benar, Ma, jangan khawatir. Kali ini saya datang hanya dengan satu tujuan, yaitu mengubah hidupmu. Anak perempuan tahu betul, ingin mengubah hidup ibu, harus terlebih dahulu melepaskan diri. Ayatiri yang akan segera menikahi ibu. Keesokan harinya, ketika ibu dipaksa menikahi Ayatiri oleh ibu tiri, anak perempuan segera mengambil sapu untuk melawan orang yang datang melamar. Akhirnya, dengan perlawanan kerasnya, berhasil membuat ibu melarikan diri dari pernikahan. Ketika mereka melarikan diri keluar, mereka bertemu secara kebetulan. Pemuda pemilik pabrik pakaian yang baru pulang dari luar negeri. Anak perempuan mengingat pria ini tidak hanya kaya dan bertanggung jawab, tapi juga tertarik pada ibunya. Maka dia memutuskan untuk mengatur pertemuan mereka, agar ibunya bisa bersama pria itu. Kemudian dia berbohong, bahwa pria itu adalah calon ayahnya, dan meminta ibunya untuk segera mendekatinya. Di bawah desakan putrinya, ibu secara sukarela mencari pria, dan memberikan kupon makan untuk mengajaknya makan. Pria itu tidak menolak setelah mendengarnya. Namun ketika dia pergi untuk janji temu keesokan harinya, dia dihalangi oleh wanita licik.
wanita licik itu untuk mengejar pria. Dia membeli beberapa preman, untuk mengganggu pria di jalan yang harus dilaluinya, untuk menggoda dirinya sendiri. Benar saja, setelah pria melihat adegan ini, dia segera berubah menjadi penjaga bunga, mengusir kelompok preman itu. Dan karena itu, tidak bisa bertemu dengan ibu gadis itu. Putrinya tahu ibunya ditinggalkan. Marah, untuk membuat ibunya menarik perhatian pria, dia mendaftarkan ibunya. Pertunjukan seni yang diadakan di pabrik, namun menjadi pusat perhatian di pabrik bukanlah hal yang mudah. Maka putrinya memberikan lagu yang sedang populer kepada ibunya untuk dipelajari. Kemudian citranya diubah lagi. Begitulah ibu dengan riasan yang halus muncul di atas panggung seni, dan dengan demikian menarik perhatian semua orang. Dalam pertunjukan berikutnya, bahkan mengagetkan penonton di tempat. Lirik yang indah langsung mengena ke hati penonton. Pengalaman. Setelah ibu dan anak perempuan selesai bernyanyi, penonton tidak bisa menahan air mata lagi. Ibu, bagaimana ini? Pusat perhatian saya semua diambil oleh Jiang Lanyin. Di mata kakak Li Xiao, sama sekali tidak melihat saya. Jangan khawatir, saya punya banyak ide, membuatnya hancur reputasinya. Apa yang terjadi? Kamu tidak tahu, putri tertua keluarga Jiang sudah bertunangan, masih berselingkuh di luar. Surat perselingkuhan mereka ketahuan basah. Xiao He bukan Li Xiao. Ternyata dengan ibu yang selalu berkomunikasi adalah Li Xiao. Li Xiao, buka pintu, selamatkan ibuku. Jangan berharap Jiang Lai akan datang menyelamatkanmu. Aku sengaja mengalihkan perhatiannya. Di sini, dia bahkan mencarimu sepanjang malam. Tidak mungkin menemukanmu sama sekali. Buka pintu. Lanyin. Kamu kenapa di sini? Aku datang untuk membantumu. Asalkan kamu memberitahu mereka, surat-surat itu surat-surat yang berhubungan denganku. Lalu besok segera, kita akan menikah. Mereka tidak akan berani menyakiti kamu. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi tidak perlu. Jiang Qiuya benar. Wanita, asal ada niat pasti ada jalan. Di mana lagi di sana, hal yang tidak bisa terjadi. Jiang Lanyin, jika kamu tidak mau berbicara dengan baik, maka aku akan bertindak tegas. Lepaskan. Li Xiao, buka pintu dan selamatkan ibuku. Lanyin. Zhou Shaoyang, apakah kamu gila? Yinzi, itu kamu lagi. 1, 2, 3, berulang kali. Membuat masalah. Ibumu, mereka sudah menjanjikan dia padaku. Kalian masih ikut campur urusan orang. Sebelumnya aku tidak mengerti urusan pernikahan kalian. Di mana ada saya, seorang generasi muda, alasan untuk ikut campur. Jika suatu saat nanti, jika kamu menikahi Yinzi, aku harus meneleponmu juga. Saudara ipar bukanlah. Kita semua adalah keluarga. Itu benar. Kamu bilang dia menikah dengan saya. Ada apa? Dia seorang anak yatim. Gadis kesepian di bawah perlindungan orang lain. Selain menikah dengan saya, apakah ada pilihan yang lebih baik? Lanyin. Li Xiao, aku akan bertarung denganmu. Kamu hari ini, apakah kamu meragukan semuanya? Dalam di balik layar adalah Zhou Shaoyang. Ya, Mama, aku datang ke sini. Apakah kamu bahagia? Tentu saja bahagia. Kamu adalah hadiah dari Tuhan. Tetapi, tanpa aku, kamu bisa hidup lebih baik. Jika tanpa kamu, mungkin saya temui hal yang sama seperti wanita itu hari itu. Juga mungkin untuk anak. Menikahi Zhou Shaoyang juga tidak bisa hidup seperti yang kamu gambarkan. Menggambarkan kehidupan masa depan untukku. Dan juga, aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Dan Li Xiao, jadi, kamu sama sekali tidak pernah menyukai Zhou Shaoyang. Tentu saja, dahulu saya tidak menyukainya. Di masa depan, tidak mungkin lagi menyukainya. Jadi, ibuku tidak pernah menyukainya. Zhou Shaoyang, di kehidupan sebelumnya, karena Zhou Shaoyang memaksa, ada aku, maka dia menikahinya. Semua yang dia alami, semuanya karena aku. Tidak mungkin. Bukankah aku sudah bilang, Li Xiao adalah calon suamimu. Kita bertiga, di masa depan, akan hidup bahagia. Benarkah? Maka aku akan merebut Li Xiao lebih cepat. Lalu cepatlah lahirkanmu. Aku sudah tidak sabar. Ingin melihatmu waktu kecil. Ibu, maafkan aku telah selalu membohongimu. Masa depan yang kamu pikir akan aku alami. Itu adalah kebohongan baik yang aku ciptakan untukmu. Kebohongan paling baik. Dan setiap hari di sisimu. Sebenarnya aku selalu berusaha untuk selalu menjauh darimu. Bagaimana ini? Ayo beli beras. Bos,
5 pon beras. Menginginkan yang terbaik, di mana 5 kilogram beras itu sudah habis terjual. Lelucon yang luar biasa. Meskipun padi Bibrida tidak sampai ke sini, jangan sampai tidak bisa makan. Jika seperti ini lagi next time, semua orang menunggu untuk mengunyah kulit pohon. Jiang Lai, bukankah kamu sangat berbakat? Kalau kamu bisa, kamu ubah makanan untuk semua orang. Apa yang salah dengan ladang? Tidak tahu apa yang terjadi. Makan padi di ladang sepanjang hari. Tidak bisa mengejar semuanya. Cepat, jangan bicara lagi. Ahli roh tanah datang untuk melakukan ritual. Cepat, pergilah memohon kepada ahli roh tanah. Semoga panen kita dilindungi. Jangan biarkan gangguan setan kecil lagi. Ibu, kita juga harus segera memohon. Aku tidak ingin kelaparan. Akan terlihat sangat buruk. Cepat, cepat, cepat. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 15 September. Tanggal 15 September tahun 1985. Ini akan menjadi bencana besar. Menurut ingatanku, tanggal 15 September tahun ini, wabah serangga di Pingxiang meledak sepenuhnya. Memakan semua tanaman di desa. Seluruh desa mengalami kelaparan selama 3 bulan. Banyak orang meninggal. Baru saja ditemukan oleh wartawan. Menyelesaikan wabah serangga. Hama apa? Mengapa kita harus percaya padamu? Tanaman adalah hidup kita. Jika begitu, maka yang mendesak sekarang adalah menemukan orang yang bisa membasmi serangga. Saya akan segera pergi ke kota untuk melaporkan. Tidak perlu, aku bisa menyembuhkan. Jiang Lai, apakah kamu yakin? Ini bukan main-main. Dek, aku bisa menjamin untuknya. Dia bilang bisa, maka pasti bisa. Li Xiao, percayalah padaku sekali lagi. Kepala Li, desa kita, kalau bukan karena keluarga Li kalian, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah mati. Semua orang di desa kita percaya padamu. Tapi dia, kami tidak percaya. Tidak percaya. Aku tidak percaya. Bukan karena aku ingin keras kepala. Tetapi jika wabah serangga memasuki fase ledakan, dalam sehari bisa memakan ribuanmu tanaman. Dan pergi ke kota mencari ahli. Butuh setidaknya 3 hari untuk pergi dan kembali. Dalam 3 hari bisa. Banyak orang yang kelaparan mati. Lalu apa jaminanmu? Hanya berdasarkan dirimu yang tidak jelas. Gadis liar yang tiba-tiba muncul. Itu bisa disembuhkan. Kalian hanya bisa percaya padaku sekarang. Jika dia tidak berhasil, semua tanggung jawab. Aku, Jiang Lanyin, akan bertanggung jawab untuknya. Lahir, mengirim orang ke pabrik pakaian Jinxiu, dan di ruang bawah tanah keluarga Li, mengeluarkan semua beras, bagikan kepada semua warga desa. Ya, Li Xiao, apa yang kamu lakukan? Warga desa, aku, Li Xiao, akan menggunakan warisan keluarga Li, sebagai jaminan atas warisan 100 tahun. Jika gagal, aku akan mati bersama semua orang, karena pimpinan Li sudah mengatakannya begitu. Mari kita percayai dia sekali. Kalian, apakah kamu? Semua sudah terpengaruh oleh mereka. Kita harus berani mati. Kita percaya padanya. Kalian berdua berani melakukannya. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak salah melihatmu. Jiang Lai, sekarang kau mengakui bahwa kau hanya bualan. Mungkin kita masih bisa memberimu kesempatan. Jika tidak, akan sulit untuk memperbaikinya. Meskipun tidak tahu wabah serangga pada masa lalu, apa jenis serangga itu sebenarnya. Tapi aku tidak percaya. Aku juga seorang mahasiswi abad ke-21. Serangga kecil yang sulit diatasi. Hantu. Serangga dan hantu sudah mendekat. Tolong. Jangan. Tolonglah. Ternyata serangga jahat ini. Kamu yang nakal ini ya. Sudah lama tidak bertemu. Udang kecil. Cepat ambil. Cai Kai Lai, cepatlah letakkan itu. Bagaimana jika itu beracun? Jangan khawatir, itu tidak beracun. Bahkan sangat beruntung. Jadi, apakah wabah serangga ini benar-benar bisa diatasi? Saya tidak hanya punya cara. Selain itu, pada saat yang sama, aku masih bisa membiarkan kalian memasak hidangan daging. Jiang Lai, kamu butuh apa? Saya mencari seseorang untuk membantu. Saya membutuhkan Bibi Sen. Dengan kakak perempuan Qiu ya, pulanglah dan siapkan panci untuk saya. Nyalakan api, sambil menyiapkan beberapa bawang putih cincang dan cabai. Harus cepat, kalau tidak, akan terlambat. Jiang Lai, kamu sudah makan hati beruang dan empedu macan. Berani menyuruh saya. Kamu tahu tangan saya. Untuk apa? Kakak Qiu ya di rumah. Tangan ini digunakan untuk menjahit dan menulis. Kamu harus menyalakan api. Biarkan kakak perempuanmu pergi. Jiang Lanyin, pekerjaan ini, dia sangat terampil.
Jiang Qiuya, Bibi Sen, terima kasih atas bantuannya. Sayuran jahe, apakah benar-benar bisa? Sisanya, biarkan dia yang menangani. Aku tidak bisa melakukannya. Saya sama sekali tidak tahu itu apa. Kalau kamu merusaknya, hal ini, hanya kamu yang bisa melakukannya. Baiklah, bahkan jika hari ini adalah gunung berapi dan pedang, saya tidak akan membiarkanmu malu. Angkatlah. Jiang Lai, berusaha sepanjang hari. Inilah cara yang kamu pikirkan. Terbakar hidup-hidup. Jika berguna, apakah masih perlu kamu katakan? Kamu bisa melakukannya. Tidak bisa, tidak ada BB. Jiang Lai, mari kita mulai. Penguasa Yunani kuno. Orang udang kecil sudah kembali. Panaskan wajan dan tuangkan minyak. Masukkan bawang putih cincang, jahe dan cabai. 0800 6000. Jiang Lai, ini adalah sepotong udang, sepotong anggur. Kamu punya, aku punya, semuanya punya. Udang kecil rahasia keluarga Jiang. Hanya butuh 3 menit. Kamu akan jatuh cinta dengan perasaan ini. Jadi, ini dibuat untuk kita makan. Ini adalah cara terbaik untuk menghilangkan. Bukankah hanya makan habis saja? Bagaimana mungkin kita makan ini? Ini, bentuknya aneh. Masuk ke perut langsung hancur. Jahe, kau ingin meracuni kita. Kenapa ini tidak bisa dimakan? Itu akan memakan tanamanmu. Kau makan itu. Bukankah ini masuk akal? Ayo. Ini untukmu, bawang putih. Yang terakhir ini pedas adalah milikku. Mari makan. Kenapa kalian tidak makan? Cepat makan. Aku, udang kecil yang dibuat oleh Yingzi. Yang paling enak, jauh lebih enak dari yang dibuat di luar. Hal terlezat yang pernah saya buat. Masih mau? Enak sekali. Benar-benar enak. Sungguh, tidak percaya. Coba juga. Rasanya udang kecil ini benar-benar aneh. Bagaimana kalau saya ingin satu juga? Aku juga menginginkannya. Makan lebih banyak. Enak sekali. Sungguh lezat. Terlalu harum. Tidak bisa berhenti. Aku akan segera pergi menangkap udang kecil. Aku akan pergi juga. Ibu, lihatlah betapa bangganya mereka. Sejak Ginger datang, semua perhatianku diambil alih oleh Ginger Lanyin. Anak perempuan, ibu, membuatku marah. Anak perempuan, ibu tidak bermaksud begitu. Anak perempuan. Dua orang ini duduk diam. Apakah mereka berkomunikasi dengan pikiran? Tuan, apa yang kamu inginkan? 1 gelas air panas saja. Ini, tolong. Air Anda. Maaf. Ada apa denganmu? Maaf. Tidak apa-apa, hanya kecelakaan kecil. Apakah terbakar? Ini dingin. Silakan makan. Aku sudah bilang, keluarga ini memang tidak bisa tanpaku. Ibu, kamu sekarang seharusnya bahagia ya. Gadis kaya Sen Qianjin sengaja berdandan sangat jelek untuk menghadapi pertemuan buta yang diatur kakek. Kejadian kebetulan, calon pasangannya, Cheo Fu, juga sengaja berpakaian sebagai tukang pipa, pergi untuk janji pertemuan. Pertemuan buta bisa terlambat, jadi bukan salahku. Saling memperkenalkan diri secara singkat. Ketika gadis itu mendengar, pria tampan di depanku juga bernama Fu. Hatinya tidak bisa tidak merasa curiga. Cheo khawatir tentang identitas aslinya, menakuti lawan bicara. Maka ia segera berkata, bahwa dia hanya seorang tukang pipa. Gadis itu merasa lega setelah mendengarnya. Saat itu, pelayan tanpa sengaja malah menyiramkan air ke tubuh gadis itu. Cheo melihatnya dan segera membantunya mengelap. Gadis itu melihat betapa perhatian pria itu. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan Cheo membantunya membersihkan. Menemukan bahwa lawan bicaranya sangat cantik, sangat menyukainya. Maka dia bertanya pada gadis itu, sekarang tiba-tiba tren makeup seperti ini. Gadis itu akhirnya mengungkapkan perasaannya, mengatakan bahwa dia dipaksa untuk menikah oleh keluarganya. Hanya karena itu dia mengambil langkah ekstrim ini. Cheo melihat keduanya. Ternyata mereka memiliki situasi yang sama. Maka dia mengusulkan agar gadis itu menikah dan mendaftar bersamanya. Dengan begitu, keduanya setuju. Mereka pergi ke kantor catatan sipil untuk mendaftar. Saya pergi menjemput telepon. Apa? Dia datang untuk bekerja di FUS. Ternyata gadis itu adalah desainer terkenal di seluruh dunia. Desainer terkenal, Avril. Karena lulus lebih awal, dia baru saja pulang ke negara. Baru saja turun pesawat.
dan langsung menerima telepon paksaan menikah dari kakeknya. Itulah mengapa adegan di awal terjadi. Gadis itu baru saja pulang ke rumah, dan langsung diinterogasi oleh kakeknya. Maka dia segera manja dengan kakeknya, menyatakan bahwa dia tidak hanya pergi kencan buta. Mereka menikah. Kakek senang mendengarnya. Bersiap untuk berbicara dengan Nyonya Fu, membahas persiapan pernikahan. Gadis itu ketakutan dan segera jujur. Pasangannya bukan Fu Shao. Kakek marah mendengarnya. Gadis itu segera memberikan obat penenang. Namun saat itu kakek mengancam gadis itu, meminta dia untuk segera bercerai, dan pergi bekerja di Fus. Gadis itu hanya bisa setuju untuk sementara. Harus menenangkan kakek terlebih dahulu, kemudian mencari kesempatan yang tepat untuk bercerai. Dua karyawan Fu Group mendengar tentang tunangan Fu Shen Qianqin akan mulai bekerja di perusahaan. Maka dia berpikir untuk menyenangkan dia, untuk naik jabatan dan mendapat kenaikan gaji. Gadis itu, saya hanya akan mengatakan Nona Shen. Bagaimana bisa berpakaian begitu buruk, membuang-buang perasaan? Silakan, Nyonya Shen. Nyonya, ini adalah kopi yang saya giling sendiri untuk Anda. Berbeda dengan yang diseduh di luar. Nyonya, ternyata mereka salah mengenal orang. Keluarga Fu dan Shen telah menetapkan pertunangan, tetapi tidak mengatakan harus menikahi Shen Yixia. Saya juga putri dari keluarga Shen. Lebih baik kita tetapkan identitas ini. Semua orang mengira dia wanita yang licik. Sebagai calon istri presiden yang sejati, maka semua orang berlomba-lomba memberikan perhatian padanya. Halo semuanya. Maaf, di mana tempat duduk saya? Di sana. Apakah tempat mulai sebentar lagi? Rapat di ruang rapat Departemen Desain. Baiklah, jangan banyak omong. Cepat pergi dan bersihkan tempat kerjamu. Tuan Fu, gadis itu diselamatkan oleh CEO tepat waktu. Baru sekarang saya menyadari mengapa dia di sini. CEO khawatir jika mengungkapkan identitasnya sekarang, gadis itu akan mengatakan bahwa dia sengaja menipunya. Maka dia berbohong bahwa dia datang untuk wawancara. CEO juga curiga pada gadis ini. Gadis itu juga berbohong bahwa ini adalah pekerjaan baru baginya. Lalu dia dengan senang hati mengatakan, jika dia lulus wawancara, mereka bisa pergi dan pulang bersama. Saat pergi, gadis itu juga menghibur CEO. Gagal juga tidak masalah. Paling tidak, saya bisa merawatnya sendiri. Setelah gadis pergi, asisten terlihat bingung. Namun CEO dengan bangga berkata, ini adalah istri saya. Lalu dia memerintahkan asisten, beli rumah kecil di dekat kantor. Siapkan mobil murah untuk diri sendiri lagi. Karena sudah menikah, sudah seharusnya tinggal bersama. Saat itulah wanita licik masuk, memperkenalkan diri sebagai putri keluarga Shen kepada CEO. Ingin mengundangnya makan malam bersama di rumah. CEO juga mengira dia adalah calon tunangan sendiri. Melihat sifat sombong dan suka berfoya-foya, sangat menjijikkan. Mengatakan tidak punya waktu lalu pergi. Berbalik dan memerintahkan asisten mencari kesempatan untuk memecah buruk. Kamu bisa tenangkan Nyonya Shenmu. Kamu berani bilang bos kita adalah pria buruk. Menurutku kamu memang begitu. Mengatakan anggur masam karena tidak bisa memakannya. Desainer perhiasan kelas dunia, tarian kristal Avril. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Rusak. Mengapa aku memakai gelang ini hari ini? Buatan sendiri. Permata bersinar di bawah sinar matahari, seperti sedang menari. Inilah tarian kristal Avril. Kalung ini, saat itu ada yang menawar 30 juta. Avril tidak menjualnya. Katakanlah, dari mana kamu mendapatkan kalung ini? Baiklah, sampai saat ini aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Avril adalah aku. Temanku, gelang ini adalah hadiah dari dia. Shen Yixia, mengapa kamu bisa mendapat semua kebaikan? Saya harus menjadi Nyonya Fu. Aku akan menginjakmu dengan keras. Setelah pulang kerja, gadis itu melihat mobil mewah baru yang dibeli oleh CEO, sehingga dia mempertanyakan bagaimana seorang tukang pipa bisa begitu kaya. CEO dan asistennya saling tersenyum. Setelah keduanya naik mobil, CEO berkata bahwa gadis itu pulang dan bantu dia mengemas barang-barangnya. Pindahkan ke rumah saya. Gadis itu khawatir jika dia melihat rumah mewahnya sendiri. Tinggal di sebuah villa besar membuat merasa rendah diri. Jadi, dia berkata, saya tidak punya barang untuk diemas. CEO semakin menyayanginya setelah mendengar itu. Gadis itu melihat rumah besar di depannya, dan sangat menyukainya. Namun CEO mengatakan bahwa rumah itu disewa. Gadis itu mulai khawatir untuknya, karena baru saja membeli mobil dan sekarang menyewa rumah. Khawatir uangnya tidak mencukupi. Jadi, dia memberikan kartu gajinya kepada CEO, dengan mengatakan bahwa dia ingin membantunya. Keesokan harinya, gadis itu sedang bersiap-siap untuk kontes desain perhiasan beberapa hari mendatang. Namun sayangnya, desainnya dicuri oleh rekan kerjanya. Dia disuruh untuk tidak sia-sia berusaha. Mereka mengatakan bahwa hanya ada 2 tempat dalam kontes kali ini. Perusahaan sudah memutuskan sejak lama. Gadis itu sangat marah setelah mendengarnya. Tapi dia malas untuk berdebat dengan mereka. Saat itulah kakek tiba-tiba menelepon, meminta dia untuk menghadiri pertunangan Fu.
Gadis itu ingin membatalkan pernikahannya saat itu. Maka dia setuju. Di sisi lain, direktur juga menerima pemberitahuan. Dia juga dengan sikap untuk membatalkan pernikahan. Tuan Fu, malam ini saya harus pulang sebentar. Mungkin akan pulang agak malam. Sia-sia. Saya memiliki acara malam ini. Akan pulang agak malam. Ah, cukup kebetulan. Saat tiba di hari pertunangan, kakek gadis dan Nyonya Fu mengobrol, mengklaim pertunangan mereka. Sungguh cocok. Dengan cepat dia mengejarnya. Namun dia terlambat. Saat itu suaminya menelepon. Gadis itu baru saja menghilangkan keraguannya. Setelah kakek keluar, meminta gadis itu untuk memberikan permen kepada tamu-tamu. Dibawa ke kantor untuk dibagikan kepada rekan kerja. Namun gadis itu melarikan diri dengan tergesa-gesa. Wanita licik melihat situasi. Lalu dia mengambil permen dari tangan kakeknya. Dengan pikiran bahwa dengan ini, dia memperkuat identitasnya sebagai istri direktur. Keesokan harinya, wanita licik itu berpakaian mencolok. Dia membawa permen dari kemarin untuk dibagikan kepada semua orang. Semua orang mengira, ini adalah permen dari wanita licik dan Fu Shao. Sen Yixia, kemarin kamu masih berani meragukan istri. Istri pergi untuk pertunangan. Kamu bahkan tidak ikut. Bagaimana Anda bisa yakin? Ini adalah pesta pertunangannya. Lihatlah ini apa. Sen Yixia, jangan terus-menerus memikirkan. Mencoba merayu direktur kita. Aku tidak merayu direktur. Aku sudah menikah. Lupa memberitahu semuanya. Suami Sen Yixia hanya seorang teknisi perbaikan. Apa masalahnya dengan teknisi perbaikan? Setiap profesi harus dihormati. Pekerjaan. Semuanya berhenti sebentar. Aku punya sesuatu yang ingin diumumkan. Kontes desain perhiasan bulan depan. Akan diadakan kembali pemilihan. Setiap orang bisa mendaftar. Siapa yang bisa menandatangani kontrak baru kuartal depan dengan grup Kinsey? Kontrak produk baru kuartal depan. Siapapun yang bisa mendapatkan kesempatan untuk kontes desain perhiasan. Hasil akhir akan diumumkan pada perayaan ulang tahun perusahaan. Bukankah Kinsey adalah keluarga paman saya? Aku akan langsung pergi mencari kakak sepupu untuk menandatangani kontrak. Ternyata presiden direktur ingin membiarkan istri mengamankan kontrak dengan kekuatannya. Akan memukul wajah beberapa orang biadab itu. Kinsey Kinzong adalah sepupu istri. Istri berhasil mendapatkan kontrak Kinsey. Tentu saja tidak masalah. Qin Chao selalu membenciku sejak kecil. Aku tidak punya kemampuan untuk menandatangani kontrak dengannya. Benar. Seperti orang miskin seperti kamu. Tidak akan pernah bertemu dengannya. Apalagi membicarakan penandatanganan kontrak. Bagaimana jika aku berhasil menandatangani kontrak? Nyonya, tolong segera hubungi Kinzong. Agar orang biadab ini tunduk. Kakak sepupuku sangat sibuk. Tidak punya waktu untuk mengangkat telepon. Dia adalah Nyonya. Bahkan bisa membuat janji dengan Kinzong. Jangan berlagak di sini. Bagaimana kau, orang miskin ini, masuk? Pasti dengan pria liar itu. Masuk secara sembunyi-sembunyi. Aku bilang aku tidak perlu kartu. Sajian terbaik di sini. Siapkan satu untukku. Baiklah, tunggu. Lihatlah penampilan miskinnya. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Jika dia pergi, kamu harus membayar sendiri. Ini, atau mungkin Anda bisa membayar dulu. Aku tidak tahu. Di Hotel Houting Internasional. Aku bilang kamu orang miskin. Langsung memesan hidangan termahal begitu datang. Jadi kamu ingin makan gratis. Masih belum pergi.